Gereja sebagai representative of Christ Kingdom yang menghadirkan kepentingan kerajaan surga di bumi dan juga kepentingan bumi dengan surga. Saya memberikan gambaran dari strategi kerajaan Romawi. Seperti yang kita tahu dalam sejarah bahwa kerajaan Romawi adalah salah satu kerajaan yang punya peradaban yang sangat luar biasa sekali. Kerajaan yang besar, yang menguasai begitu banyak wilayah di planet ini. Bagaimana caranya Roma meromawikan planet ini? Caranya adalah dengan menginvasi daerah-daerah, wilayah-wilayah yang baru. Jadi ekspansi dari kerajaan. Kerajaannya diperluas. Nah, bagaimana saudara dia meromawikan daerah-daerah yang telah direbut, wilayah yang telah dimenangkannya menjadi wilayah kekuasaan Romawi? Maka saudara, ini yang dilakukan oleh kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi mengutus warga kerajaannya, warga Romawi yang tinggal di Roma, Italia. Dikirim komunitas itu, ya warga kerajaan Romawi ini dikirim tinggal di daerah yang telah dimenangkan oleh mereka, wilayah baru yang menjadi wilayah kekuasaannya. Supaya apa? Supaya wilayah kekuasaannya yang baru itu diromawikan. Nah, misalnya Roma itu telah merebut wilayah CBD ini, Cibubur, Cilengsi, Ciangsana, B-nya Bogor, Bekasi, D-nya Depok. Ya kalau mau tambah DKI bolehlah, CBD ya. Ya misalnya Romawi sudah merebut daerah ini, sudah menjadi wilayah ini menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Romawi. Gimana caranya kerajaan Romawi meromawikan masyarakat di CBD? Caranya adalah kerajaan Romawi mengutus orang asli Roma, ya, tinggal di CBD. Mereka tinggal di pemukiman sendiri, saudara. Nah, saudara, mereka dikirim ke sini dengan tujuan. Ada 3 tujuan mengapa mereka dikirim ke sini. Nah, supaya tujuan itu tercapai, saudara, maka ada syarat penting yang harus dilakukan oleh warga yang diutus ke sini. Syaratnya adalah mereka tidak boleh serupa hidupnya atau niru cara hidup masyarakat CBD. Nggak boleh. Mereka harus menjalani cara hidup Romawi di sini, bukan cara hidup orang sini. Paham Bapak Ibu? Ya. Nah, saudara, gambaran buat gerejanya juga dikirim ke dunia ini oleh sang raja di atas segala raja, betul? Dikirim, diutus dalam dunia ini. Dan raja bilang, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaruan budimu, don't be conformed with this world. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari surga. Jadi saudara, jelas rulesnya. Kita di sini tidak ikut-ikutan cara hidup duniawi. Kita di sini untuk menjalani, melakoni cara hidup surgawi. Oke? Nah, tujuannya apa, saudara? Tujuannya sama, saudara, dengan tujuan daripada masyarakat Romawi yang dikirim ke sini, saudara. Sama tujuannya. Yang pertama, saudara, supaya masyarakat setempat, masyarakat yang ada di sini, mereka dapat melihat sebuah peradaban, mereka dapat melihat sebuah kebudayaan yang berbeda, dan saudara, mereka menjadi tertarik. Masyarakat Roma itu dikirim jauh-jauh dari Italia sana, tinggal di sini. Mereka menjalani cara hidup Romawi, kebudayaan dalam pernikahan, mendidik anak, bekerja, berbisnis, semuanya
cara Romawi, bukan cara Cibubur, bukan, tapi cara Romawi. Karena mereka menjalani sebuah cara hidup, gaya hidup yang peradabannya lebih tinggi dari kita, lebih hebat, lebih unggul, lebih bagus. Maka orang-orang di sini di Cibubur melihat, mereka bilang, wah keren banget, bagus. Mereka suka, mereka tertarik. Nah itu tujuan. Tuhan bilang kita jangan jadi serupa dengan dunia ini. Tujuannya apa? Kita harus berbeda, kita mesti menampilkan gaya hidup ilahi, peradaban yang lebih mulia, yang superior, yang unggul itu, supaya orang di sekitar kita yang melihatnya tertarik. Oh ternyata kekristenan itu luar biasa ya, lebih unggul dari kita. Haleluya. Apa yang kita perlihatkan? Ini yang kita perlihatkan. Kita nggak perlu memperlihatkan hal-hal material, simbol-simbol agama kita nggak perlu, saudara. Bukan itu. Yang kita perlihatkan kata Yesus di dalam Matius 5 ayat 16, ayat 16 adalah, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan mereka yang melihat perbuatanmu yang baik itu memuliakan Bapa. Nah itu dia. Kita sebagai komunitas kerajaan sorga, gereja, eklesia, representative of Christ Kingdom, the Rock. Pastikan ini yang kita perlihatkan bagi orang di sekitar kita. Katakan perbuatan baik. Perbuatan baik apa saja yang perlu kita perlihatkan? Yang pertama, karakter moral yang unggul. Kita secara moral harus lebih baik, betul? Kalau moral kita udah lebih bagus, orang bilang wow keren. Hari ini banyak orang hidup sembarangan, ya amoral, tapi kok komunitas ini beda. Mereka itu standar moralnya tinggi sekali. Keren ya saudara, amin. Dan yang kedua, kita perlihatkan perbuatan baik yang kedua adalah apa? Kemurahan hati yang unggul. Gereja kita harus jadi gereja yang murah hati. Kalau saya bicara gereja, saya dan saudara, tapi juga komunitas, pribadi dan bersama-sama. Kita mesti terkenal sebagai orang yang suka nolong orang lain, suka memberkati orang lain, suka memberi, murah hati. Di sini tidak ada orang kikir. Di sini semua orang murah hati. Haleluya. Kalau gembala ngomong soal keuangan, jemaatnya happy. Kenapa? Kenapa? Karena jemaat diingatkan untuk murah hati. Ya kan? Kalau kita bicara keuangan, itu bicara hati sebetulnya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Cinta itu juga dibuktikan dengan bunga. Betul ya Bu Susi ya? Bunga apa Bu? Masa saya kasih bunga, Mbak Jeffrey kasih bunga ini aja Ibu happy? Happy ya? Wih mantap. Apalagi ditambah bunga. Itu yang saya maksud. Tuhan itu ya sangat setia dengan apa yang Dia janjikan. Amen. Sebab itu jadilah murah hati. Halo. Lebih murah hati lagi. Dan yang ketiga, perlihatkan kinerja karya yang unggul. Anak Tuhan kalau kerja mesti yang terbaik. Loh kenapa Pak Gembala? Karena saudara, pekerjaan buat kita itu avodah namanya. Kata ini muncul dalam Kejadian 2:15. Tuhan bilang sama manusia pada waktu itu, Adam dan Hawa mengusahakan Taman Eden ini. Kata mengusahakan itu adalah abad atau avodah. Avodah artinya bekerja, berusaha. Tapi pekerjaan atau usaha itu juga adalah penyembahan. Dari kata avodah ini saudara, dalam bahasa Arabnya ada kata ibadah. Abodah dalam bahasa Ibraninya disebut abodah, dalam bahasa Arabnya ibadah. Artinya apa saudara? Ketika saudara bekerja,
jadikan pekerjaanmu mesbah penyembahan buat Tuhan. Tuhan harus dipermuliakan melalui pekerjaan saudara. Iya kan? Berarti saudara pekerjaan yang memuliakan Tuhan itu udah pasti pekerjaan yang halal ya. Yang haram enggak lah. Ini bukan makanan, bukan soal makanan. Yang halal gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan yang enggak halal udah pasti itu bukan penyembahan saudara. Karena enggak memuliakan Tuhan. Yang berikut, pekerjaanmu juga adalah pelayanan. Jadi kalau penyembahan berarti pastikan Tuhan dipermuliakan lewat pekerjaan kita. Yang kedua, kalau pelayanan pastikan orang diberkati lewat pekerjaan kita. Jadi ketika selesai Roni bekerja, pertama orang bilang begini, wih keren, bagus, tambah cantik, rapi, ya. Mereka happy, senang, betul? Waktu mereka ngomong begitu, Tuhan dipermuliakan juga, betul nggak? Waktu mereka ngomong begitu, mereka terpuaskan, senang dengan pelayananmu. Berarti pekerjaanmu sudah jadi sebuah pelayanan. Restoran sama, Pak Irwan nanya, Pak Gembala pesan apa Pak? Saya ngomong soal AVOD ya. Yuk biarlah pekerjaanmu ini menjadi sebuah penyembahan. Tuhan dipermuliakan oleh pekerjaanmu, bisnismu, restoranmu. Dan juga customer-customer semua yang menikmati makananmu terpuaskan. Makanan yang bukan hanya enak tapi baik, sehat buat tubuh. Mereka diberkati. Nah itu berarti sudah berikan pelayanan. Tapi juga karyawan yang ada itu adalah jemaat. Pak Irwan adalah gembala, gembalakan dengan baik. Sama ibu, suami istri, menggembalakan dengan baik. Nah jadi kita orang Kristen nih yang adalah the rock representative of Christ Kingdom. Haruslah menjadi karyawan-karyawan yang terbaik. Pegawai-pegawai yang terbaik, staf-staf yang terbaik, pengusaha-usahawan yang terbaik, wirausahawan yang terbaik, ya kita. Haleluya. Kalau perusahaan merugi dan mulai memecat orang, dan Anda ada di situ, Anda sulit dipecat karena Anda memberikan keuntungan buat perusahaan. Bukan malah sebaliknya ya. Nah ini mestinya gereja kayak begini saudara. Inilah the rock, inilah gereja yang sesungguhnya. Kita di sini saudara dilengkapi supaya kita keluar ke sana membawa realitas surga di sana. Orang harus melihat realitas surga dari kehidupan pernikahan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha bisnis kita. Orang harus melihat sebuah peradaban surga yang luar biasa di situ. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi sebetulnya kalau saudara kerja itu nggak boleh ngeluh sekarang. Saudara pergi tempat pekerjaan, pergilah dengan sukacita. Karena saudara pergi untuk menyembah, memuliakan Tuhan.